Reading Rotation. Jadi pada acara ini kita akan mendengarkan pemaparan kasus-kasus real yang ditemui sehari-hari di instansi kita, yaitu di RSCM, yang akan dibawakan oleh PPDS yang sedang stase di muskuloskeletal. Nah, untuk bulan ini kita kedatangan dua orang PPDS, yaitu Dr. Danang dan Dr. Jeswin. Sudah siap mungkin Danang sama Jeswin? Siap, Dok. Oke, kalau gitu kita mulai aja kali ya. Kita mulai dari kasus pertama. Silakan. Izin share screen ya, Dok. Selamat sore, Dokter Alia, Dokter Tarika, dan dokter-dokter sekalian. Hari ini saya akan membawakan sebuah kasus pertama adalah perempuan 44 tahun. Dia sebelumnya itu terdiagnosis dengan rheumatoid arthritis. Eh, Pada kasus kali ini, dia mengeluhkan ada nyeri pada pergelangan kaki kanan sejak 4 tahun yang lalu. Kurang lebih berikut gambarnya. Eh, jadi ini radiografi ankle AP dan nanti ada lateralnya. Kita bisa lihat di sini ada penyempitan. Kita bisa lihat di sini ada penyempitan sendi tibiofibular distal. Ada talotibialnya juga menyempit, talofibular dengan erosi dan sklerosis subartikular. Seperti ini kita bisa lihat sklerosisnya cukup berat di bagian distal tibianya. Terus juga untuk eh, jaringan lunaknya juga kita bisa melihat di sisi lateral sini ada penebalan jaringan lunak di sisi lateral dan di sisi medial. Sedangkan kalau kita misalkan lihat pada sisi kontralateralnya, pada sisi kiri, kita masih melihat sendi-sendinya baik, tidak ada sklerosis subartikular, jadi merupakan uh, monoartritis, jadi hanya di sebelah kanan saja, tidak di aspek lateralnya. Kita juga bisa melihat ada penebalan jaringan lunak di sisi anterior ankle kanan, disertai ya tadi ada penyempitan dari subtalarnya, sinus tarsinya menyempit. Jadi memang disertai ada formasi osteofit dan juga ada mungkin ini ada fragmentasi fraktur di anterior dari distal tibia. Eh, Sedangkan jika kita lihat di sisi kontralateralnya, di sisi kiri, kita bisa melihat ininya kager fatpad-nya masih baik. Sedangkan di sini sudah ada pendorongan, mungkin ada penebalan jaringan lunak juga pada sisi posteriornya. Untuk kesimpulannya, ini adalah gambaran in- ya, saya mencurigai adalah suatu gambaran inflamatory arthritis ankle kanan melibatkan sendi-sendi yang tadi sudah disebutkan, jadi subtalar, distal tibiofibular, eh, eh, ya kurang lebih seperti itu, Dok. Sama ada edema di regio anterior, medial sama lateral, dan suspek yang posterior juga ada penebalan jaringan lunak. Oke, ini kasusnya agak menarik ya. Tadi sempat dijelaskan di klinisnya dia sudah ada riwayat rheumatoid arthritis. Itu sudah Ya. tegak rheumatoid arthritisnya atau masih suspek dari klinisinya? Untuk itunya sudah tegak, dokter. Jadi memang rheumatoid arthritisnya sudah tegak, sudah dalam pengobatan. Jadi pengobatannya itu kurang lebih sudah 10 tahun, dok. Jadi memang ya dia juga DAS 28-nya itu memang saat yang difoto ini sudah remisi, dok. Cuman DAS 28-nya cuma 2,0. Nah, memang sebelumnya itu dasnya itu memang tinggi, dok. Jadi yang pas 4 tahun lalu, yang saat kejadian itu dia dasnya tinggi.
DAS28-nya. Nah, dari awal didiagnosis rheumatoid arthritis, dia udah dapat pengobatan, terus sekarang keluhannya apa nih? Sekarang keluhannya memang nyeri di kanan aja atau gimana? Dan ada riwayat trauma mungkin sebelumnya gitu, karena seperti yang kita tahu rheumatoid arthritis atau penyakit inflamatory arthritis lainnya biasanya sih bilateral ya, bilateral eh, poliartikular. Nah, sementara di sini kita melihatnya cuma yang di ankle kanannya nih yang mengalami kerusakan, sementara yang kirinya kayak relatif normal. Nah, kira-kira ada riwayat tertentu nggak nih yang hanya terjadi di kanan aja? Hmm. Untuk riwayatnya sendiri, dok, untuk riwayat trauma tidak ada, dokter, untuk yang pasien ini. Cuman memang pada pasien ini dia ada foto manus, dok, sebelumnya. Jadi dia memang yang di manusnya itu memang cukup khas untuk rheumatoid arthritis. Jadi PIP-nya ada gambaran inflammatory arthritis di bilateral pada manus tersebut, dok. Untuk keluhan pasiennya sendiri sih memang yang dia mulai rasakan itu bengkak 4 tahun yang lalu, eh, karena waktu itu dia sempat berhenti berobat untuk rheumatoid arthritisnya, dok. Jadi kan waktu itu ada COVID, dia susah untuk mendapatkan obat. Jadi dia berapa lama itu tidak mendapatkan obat rheumatoid arthritisnya, dok. Habis itu kemudian bengkak di ankle kanan tersebut. Tapi untuk trauma sendiri sih tidak ada, dok. Oke, jadi nggak ada riwayat trauma sebelumnya, sempat berhenti pengobatan 4 tahun, tapi ya memang keluhannya hanya di kanan aja ya. Oke, kalau kita Berarti lihat di sini, gimana dok? keluhan yang lainnya nggak ada, Dokter Jason. Di tempat lain saat ini yang ada keluhan nyeri yang aktif gitu nggak ada. Kalau saat ini udah tidak ada nyeri yang aktif, dok, yang di tempat lain. Mm-mm. Eh, jadi makanya DAS28-nya sendiri juga udah remisi, dok, udah rendah gitu. Cuman Jadi 2,0. benar-benar cuma di ankle-nya aja. Cuman di ankle-nya aja yang saat ini gitu. Mhm. Menarik ya, Dokter Alia. Iya dok, benar. Karena ya itu tadi, soalnya untuk dia klinisnya rheumatoid arthritis dan temuannya hanya di satu sendi itu sangat jarang ya dok ya. Biasanya pasti minimal Mm-mm. poliartikular atau misalnya pun di daerah ankle ya ankle-nya harusnya dua-duanya. Bilateral. Nah, betul gitu. Sementara di sini kita lihat yang kirinya sih kayaknya masih normal memang untuk sendi tibiotalar, sendi talofibula dan distal tibiofibulanya juga kelihatannya sih masih bagus, nggak ada erosi, nggak ada penyempitan celah sendi gitu. Nah, cuma yang di kanannya ini sepertinya udah kolaps ya, sendi-sendinya udah sangat menyempit, ada sklerosis subartikuler juga. Tapi kalau kita lihat di proyeksi lateralnya, coba kita lihat lagi. Nah, kalau di proyeksi lateralnya kita bisa lihat ada formasi osteofit marginalnya yang lumayan prominent ya, dok. Terutama di bagian dorsal tuh. Iya, adalah dorsal talonaviculare. Terus juga di daerah anterior recessnya juga kita ngeliat ada osifikasi. Masih mungkin loose bodies, mungkin kok jadinya gambarannya Iya. lebih degenerasi kayaknya ya, dok ya. Kalau Nah, dari eh, soalnya ankle tuh juga bukan ini ya, bukan suatu eh, apa namanya tempat yang umum buat rheumatoid. Justru biasanya dia kalau kena ke ankle tuh justru kita mikirnya lebih ke arah-arah yang non rheumatoid inflammatory arthritis ya. Jadi yang model-model kayak apa reaktif seperti itu kita apa spondyloarthropathy perifer gitu kita tuh di ankle itu sering dalam. Tapi kalau untuk rheumatoid sendiri jarang. Dan sekarang di sini juga kalau tapi untuk degeneratif juga ada yang lucu nih Dokter Alia. gimana tuh, dok? Penyempitan celah sendi ini juga kalau kita lihat tuh coba ini kayak yang di talon navikularnya ya. Kemudian coba tadi yang di AP-nya Dokter Jasmine. Nah ini juga bukan kayak benar-benar ini ya. Apa ada bagian yang kayaknya dia yang talon navikularnya tadi dia kayak uniform. Kemudian di bagian ini juga dia kayak ada apa erosi di ini coba lateralnya. Cuma memang di sini penampakan osteofitnya dia sangat ini sekali ya, Dokter Alia penampakan osteofitnya dia prominent banget ya. Iya, betul. Tapi benar juga tadi di bagian dari proyeksi AP-nya kita lihat ada gambaran erosi juga ya, dok, Hmm, terutama di bagian permukaan artikular.
tibiotalarnya yang Hmm. sisi lateral ya daerah situ tuh kelihatannya permukaannya grepes gitu. Eh, Iya. nah, sementara itu kan gambaran yang tidak lazim untuk degenerasi aja ya dok ya. Itu maksudnya bukan gambaran soalnya kan kalau misalnya dia modelnya degeneratif kan yang kita tahu pertama pembentukan osteosit, kemudian ada penyempitan celah sendi yang non uniform gitu. Jadi tergantung di sisi mana yang dia weight bearingnya itu lebih banyak ya. Kemudian juga dia biasanya kan ada apa maksudnya dia nggak kelihatan ada penebalan jaringan lunak juga biasanya. Ini kan di sini nih jadi kayak ada dua feature ya. Jadi feature inflamatorinya ada, tapi ada juga di sini feature dari degeneratifnya. Gitu. Feature dari inflamatoriknya ya tadi itu ada erosinya dan Hmm, kita lihat penyempitannya juga relatif uniform di seluruh bagian dari sendi ankle itu dan ada soft tissue edema juga ya di sekitarnya yang lumayan diffuse. Tapi tanda degenerasinya juga ada yaitu tadi formasi osteofit marginal yang prominen dan ada sklerosis subartikular juga. Berarti kemungkinan pada kasus yang sendi ankle kanan ini awalnya mungkin suatu inflammatory arthritis tapi dengan degenerasi sekunder gitu ya dok ya. bisa jadi seperti itu. Cuma memang yang lucu nih karena yang sebelah kirinya bener-bener nggak ada apa-apa. Itu yang apa sih agak-agak unik ya jadinya. Betul, nggak lazim untuk inflammatory Mm-mm. arthritis ya dok, seperti itu. Tapi ya, yang jelas sih sekarang memang tanda yang prominennya adalah proses degenerasinya itu ya dok ya, dengan Iya, formasi osteofit marginal dan mungkin karena ada loose bodies yang tadi di sisi anteriornya itu yang bikin dia jadi mungkin merasa nyeri atau merasa terganggu dari pergerakan ankle-nya sendiri. Coba lihat lagi dari proyeksi lateralnya. Bahkan selain tibiotalar, talonavikular, kalau kita lihat kayaknya yang calcaneal cuboidnya juga sama tuh ya dok ya. Sudah mulai menyempit juga, ada osteofit marginalnya juga. Jadi memang di keseluruhan daerah tulang-tulang hindfoot tersebut kayaknya udah ada tanda-tanda degenerasinya ya dok. mm-mm. Makanya itu degenerasinya tuh dia prominent sekali. Dokter Jasmine, Dokter Alia, Dokter Denang. Tapi Betul. kalau kita lihat memang sampai ada ini ya, sampai kayak ada loose bodies di sini. Cuma kalau kita lihat apanya penyempitan celah sendinya itu yang rada-rada aneh. Karena kalau degenerasi biasanya kita ketemu memang nih di sini formasi kista yang subkondralnya ada, tapi ada juga bagian yang kayak erosi seperti itu. Hmm. Jadi mungkin untuk kasus seperti ini, walaupun klinisnya rheumatoid arthritis sudah tegak, tapi tetap Hmm. harus dilihat juga gambaran-gambaran yang prominennya apa ya dok. Kadang kan Iya, kita soalnya kalau radiolog oh diagnosisnya RA ya udah kita amini aja ini gambarannya RA gitu tapi tetap harus dipikirkan tunggu dulu nih sesuai nggak tanda-tanda inflamatori artritis pada pasien ini betul tadi ada erosi sentral untuk daerah sendi tibiotalarnya tapi yang prominen lebih ke tanda degenerasinya juga ya dokter dengan formasi osteofit iya. marginal terus ada osteochondral loose bodies dan penyempitannya juga dan ada sklerosis subartikular juga. Dan mungkin take home message di sini juga mungkin berarti gambaran inflammatory arthritis bisa-bisa aja ya dok, nggak bilateral simetris gitu berarti bisa-bisa aja ya dok. Untuk Hmm, rheumatoid arthritis terutama. bisa sih, cuma memang jarang ya gitu. Itu nggak apa nggak umum ya memang. Cuma kan kita nggak tahu ini kan memang yang dia sekarang saat ini ada keluhan ya. Tapi memang mesti digali lagi sih apakah memang benar-benar nggak ada keluhan di tempat yang lain gitu. Karena ini kalau kita lihat juga sebenarnya yang kirinya tuh memang perubahan di ini nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau kita lihat kan kayak di daerah Kegersvatpat sama di daerah ininya, daerah apa anterior recessnya kok kayak ada yang menonjol gitu tuh dokter Alia. Mulai suram-suram juga ya dok ya. Hmm, Kalau dilihat mungkin yang di daerah sini dan di bagian anterior recessnya lagi, sini dan sini tadi. Kayaknya agak suram gitu. Ini dan sini. Itu kan memang lokasi-lokasi yang daerah kapsul sinovium ya, daerah persendian iya. tibial. Oke. Oke, berarti pada kasus ini adalah gambaran
inflamatory arthritis dengan tanda degenerasi sekunder yang saat ini mungkin keluhannya lebih disebabkan oleh degenerasinya itu ya yang utama. Oh ya, bagi dokter-dokter sekalian yang mau ikut berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan, boleh jangan ragu-ragu, silakan dituliskan saja di kolom chat nanti untuk kita bacakan dan kita berdiskusi juga. Mungkin ada yang mau ngasih masukan atau mau bertanya, silahkan. Oke, ada yang mau ditambahin lagi dok untuk kasus ini? Ini sih udah sih dokter Alia. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kasus berikutnya. Ya, baik dok, saya izin share screen. Ya, selamat sore dokter Alia, dokter Tarki, dan dokter semua. Ini merupakan kasus yang kedua, wanita 46 tahun dengan keluhannya nyeri di bahu kanan sejak 1 tahun yang lalu. Nyerinya dirasakan terutama ketika mengangkat barang dan mengangkat bahunya. Ya, ini merupakan radiografi bahu kanan dalam proyeksi AP. Kita lihat di sini tampak adanya destruksi dari kaput hingga kolom humerus kanan dan juga di glenoid scapula kanan disertai dengan sklerotik subkondral. Lalu juga adanya pergeseran dari humerus ke arah superior dari fossa glenoid kanannya. Lalu kita juga lihat di sini adanya fragmen-fragmen tulang di sekitar sendi glenohumeral dan juga adanya opasitas di proyeksi bursa subdeltoid, serta dengan juga ada sepertinya fragmen-fragmen tulang juga. Lalu kalau dari tulang skapulanya sendiri, kalau kita lihat di sini eh, spina skapulanya tampak fraktur dengan pergeseran fragmen dari akromionnya ke inferior. Lalu juga kita lihat di eh, sendi akromioklavikulanya juga tampak melebar. Lalu kalau kita lihat di margolateral skapulanya juga di sini curiganya ada discontinuitas cortex juga, dok. Jadi kesannya dengan adanya destruksi dari korpus dan juga glenoid scapular disertai dengan mungkin adanya fragmen-fragmen tulang, juga ada distensi dari kapsul sendi, dan juga ada dislokasi dan juga disorganisasi dari sendi glenohumeral ini, saya curiganya mungkin sebuah neuropatik osteoartropati dari sendi glenohumeral kanan. Lalu juga di sini juga kita bisa lihat adanya fraktur dari spina scapula dan juga di margolateral scapula dengan dislokasi dari sendi acromioclavicular. Oke, tadi ini perjalanan klinisnya gimana ya awalnya? Emang ada riwayat trauma kah atau gimana? Atau nggak ada? Kalau dari cerita pasiennya sendiri, memang bahunya itu sudah mulai sering nyeri dan juga rasanya pegal-pegal sejak setahun, dok. Namun kalau di bahu kanannya ini riwayat trauma tidak ada. Nah, terus juga selain keluhan nyeri di bahunya ini, memang dari pemeriksaan fisik pasiennya itu juga ada kelemahan di keempat ekstremitasnya, dok. Motoriknya 4 semua, dok, di kedua ekstremitas dan juga ekstremitas bawahnya juga, dok. Seperti itu, dok. Nah, Yang di foto tapi cuma kanan aja. Ada Iya, foto dok. bahu kontralateralnya nggak? Bahu kirinya di foto juga Kalau nggak? bahu kirinya nggak ada fotonya, dok. Cuma kesana yang keluhan hanya di bahu sebelah kanannya, dok. Yang Berarti nyeri bahunya, dok. berarti ada kelemahan di ekstremitas atas bilateral, tapi terutama Ya. yang kanan. Eh, Kalau motoriknya sih sama, dok, semua, dok. Cuman bahu kanannya ini nyeri, dok. Seperti itu, dok. Oke, gimana dokter Tarki? Ada tanggapan nggak dok? oke, ekstremitasnya yang kelemahannya atas bawah tadi. Iya, atas bawah, dok. Oh, oke. Ada parah ini berarti ya.
semuanya atas bawah dia ada kelemahan. Nah, terus kita ketemu di sini memang kelihatannya kayak ada ini ya, destruksi ya, sama sklerosis. Cuma dia bentuk destruksinya nih masih kayak teratur gitu ya, kayak potong, benar-benar kepotong. Di sini ketemu sklerosis. Ini juga kalau kita lihat dia kayak ada debris-debrisnya ya di sendinya. Terus ada fraktur patologis di sini ya. Kalau lihat dari alignment, kayaknya sih memang dia masih ini ya, Dokter Alia, jadi kayak membentuk malah jadi kayak membentuk pseudoartikulasi ya antara si humerusnya dengan si tepi dari glenoidnya ini. Cuma kalau Betul. kita lihat secara keseluruhan di sini ada ada penebalan jaringan lemak juga. Ini kan di daerah ini ya, masih di daerah sendinya di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada debris-debrisnya nih di intrasendinya. Iya. Nah, kalau kayak gini ya mau nggak mau sih jadinya kita berpikir ke arah suatu ini ya, neuropatik osteoartropati ya. Betul, apalagi nggak ada riwayat klinis yang jelas untuk mengarah ke trauma atau infeksi gitu ya dok. Karena kalau misalnya infeksi, tentunya dia udah ada tanda-tanda inflamasinya, merah, bengkak, atau misalnya ada demam juga gitu dengan kerusakan sendinya yang udah separah ini gitu. Tapi yang jelas kalau dari foto polos ini kita lihat ini masalahnya dari sendi utamanya ya, karena dia melibatkan glenoid scapulanya juga, tapi melibatkan kaput humerusnya juga dengan ya kira-kira relatif sama lah derajat kerusakannya. Kalau dilihat juga tadi sudah sempat dimention sama Dr. Tarki bahwa destruksinya itu kok tepinya tegas ya. Kita bilang kayak kayak orang tuh bilang suka kayak defek amputatum gitu. Kalau di daerah sini permukaannya itu benar-benar tegas. Sementara kalau misalnya pada infeksi atau artropati atau artritis lainnya biasanya ya destruksi aja gitu. Nggak ada permukaan sklerotik yang berbatas tegas seperti itu gitu. Dan kalau dilihat juga memang ini tidak hanya melibatkan sendi glenohumeral aja, tapi juga udah melibatkan sendi akromioklavikulanya juga tuh sudah sangat melebar. Terus juga kayaknya memang di jaringan lunak sekitarnya sangat distensi, udah ada cairan di sendi di intraartikularnya dan multiple debris. Kalau kita tahu kan tanda Charcot atau neuropati osteoartropati itu adalah 6D ya, disorganisasi, dislokasi, destruksi, dan lain sebagainya. Dan kok kayaknya ketemu semua nih di pasien ini gitu. Cuma mungkin sayangnya untuk memastikan mungkin bisa dilihat ronsen bahu kontralateral apa ya dok ya? Jangan-jangan bisa jadi kelainannya ada di sendi lain juga di bahu kontralateral atau malah di elbow. Bisa jadi sih, cuma sebenarnya kalau sampai ada gejala neurologis sampai ke ekstremitas bawah nih kayaknya MRI servikal nih menjadi penting ya pada pasien ini karena memang kan salah satu penyebab terseringnya neuropatik osteoartropati kalau di ekstremitas bawah itu kan ya ada ini ya biasanya ada kelainan di medula spinalis cervicalisnya. Biasanya sih yang sering-sering sih si ini ya ada siringomieli. Nah ini kita jadi mau nggak mau apalagi sampai ada gejala neurologis ya sampai ada penurunan kekuatan motorik gitu di ekstremitas atas dan bawah bilateral maka ya memang mau nggak mau kita penting nih untuk dieksplor lagi ke arah MRI servikalnya. Ya, kita bisa makin menegakkan diagnosis suatu Charcot apabila kita lihat dari MRI servikalnya emang ada masalah di medula spinalisnya ya dok. Apalagi untuk di daerah ekstremitas atas, daerah bahu atau elbow tuh biasanya kelainannya di daerah level servikal tadi, dan yang paling sering ya memang ada siringomielia ya, mungkin untuk menegakkan diagnosisnya. Berarti untuk fraktur di spina scapulanya itu juga sebenarnya bisa terjadi karena fraktur patologis ya dok ya, sekunder karena si Kayaknya Charcot. kalau Oke. lihat model ini sih kita mikirnya fraktur patologis dulu. Nah, kira-kira emang biasanya bisa nggak dok Charcot itu kena dua sendi glenohumeral dan sendi akromioklavikulanya juga? Biasanya kan paling sering di daerah glenohumeral aja ya. Glenohumeral.
Ya, akromioclavicular ini sih sebenarnya juga karena ini ya, mungkin karena si ada fraktur patologisnya itu juga, makanya dia kelihatan kayak apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya klavikulanya nggak ada destruksi ya, Dokter Alia. Akromionnya Ya, juga belum ada destruksi, cuma nih karena dia ada fraktur patologis, maka terus ada displacement dari fragmen frakturnya itu, maka yang harusnya dia ketemu si akromion dan klavikula ini dia jadi nggak ketemu. hmm. Dia kayak jatuh ke inferior gitu sih ini. Berarti bukan masalah di sini di akromioklavikulanya, tapi kemungkinan memang karena faktor Karena patologis di jadi klavikulanya. kayak ada dislokasi atau separasi gitu kemungkinannya. Karena kalau kita lihat kan di sini masih sebenarnya si akromion sama klavikulanya sih relatif oke ya. Cuma Bukan. posisinya aja tuh yang dia jadi apa displace dan lebar seperti itu. Ya. Dan pun kalau kita lihat juga humerusnya juga bergesernya lebih ke superior dan ada fragmen tulang juga di daerah situ. Mungkin ada cedera ligamen juga di sana yang masih kan memang separasi antara akromion dan klavikulanya mungkin itu. Oke, kalau gitu pada kasus ini utamanya adalah masalah sendi glenohumeral. Dan kalau melihat dari perjalanan penyakitnya yang tidak dari riwayat trauma, tidak dari riwayat infeksi sebelumnya, tapi disertai dengan kelemahan neurologis atau gangguan dari neurologis, maka kita lihat untuk kondisi-kondisi seperti ini kemungkinan adalah suatu Charcot atau neuropatik osteoartropati yang melibatkan sendi glenohumeral. Dan tentunya disarankan modalitas selanjutannya adalah MRI servikal ya dok untuk memastikan apakah betul ada masalah di medula spinalisnya atau tidak. Jadi seperti itu. Kira-kira masih butuh MRI untuk di bahunya nggak dok kalau kayak gini? Sebenarnya kalau untuk di bahunya sih paling dari MRI yang kita bisa lihat ya edem-edem, kemudian ada destruksinya. Nah ini yang tadi saya tandain yang kayak ada penebalan tuh mungkin di situ ada food collection gitu ya. Kalau dari sini sih kayaknya dari foto polosnya sih kita sudah mengarah ke arah neuropatik osteoartropati ya, Dokter Alia. Hmm. Tapi kemungkinan infeksi enggak ya dok? Infeksi sih Infectious kayaknya arthritis enggak. gitu misalnya. Kayaknya sih enggak kalau ngelihat seperti ini. Oke. Apalagi tadi ditunjang dengan ininya ya, dengan si apa riwayatnya yang ada kelemahan pada ekstremitas atas ini. Oke. Berarti untuk kasus ini ya kita simpulkan ini adalah suatu gambaran neuropatik osteoartropati dari sendi glenohumeral dan disarankan modalitas selanjutnya berupa MRI cervical. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Izin melanjutkan. Izin dokter, ini berikut adalah kasus ketiga. Jadi pasien datang dengan nyeri pinggang sebelah kanan sejak 6 bulan yang lalu. Terus kemudian mengeluhkan ada teraba benjolan keras di panggul sisi kanan sejak 1 bulan terakhir. Oke, kita masuk ke foto pelvisnya. Jadi ini ada lesi litik tipe Mott Eaton dengan zona transisinya lebar. Kita bisa lihat di sini lesi litiknya dari ilium hingga eh, ramus pubis. Terus juga kita bisa melihat ada curiga mencapai intraartikular. Eh, oh ya, mohon maaf. Tadi ada lesi litik tipe Mott Eaton dengan zona transisi lebar. Dia juga ada reaksi periosteal tipe sunburst di ilium kanan sini. Kemudian disertai adanya destruksi yang kita bisa lihat dari sklerosis dari atap acetabulumnya ini. Source sign-nya adalah mulai mengurang dibandingkan dengan sisi kontralateralnya di sisi kiri. Eh, ya. Terus juga saya curiga dokter ada jika sakrum kanan dibandingkan sakrum kirinya itu ada lesi litik juga dengan zona transisi lebar, curiga mungkin ada suatu metastasis, dokter. Untuk jaringan lunaknya sih sepertinya tidak ada yang menebal di sisi massa, jadi
eh, mungkin kesimpulannya adalah tumor tulang dengan karakteristik maligna di os ilium kanan yang curiga melibatkan intraartikular sendi panggul kanan disertai adanya gambaran metastasis di sakrum kanan, dokter. Gitu. Kurang Oke, lebih seperti jadi itu. pasiennya usia berapa? Pasiennya itu pasiennya itu usianya sekitar 40 tahun, dok. 44 tahun. 40 tahun. Hmm. Keluhan nyerinya sendiri sebenarnya sudah 6 bulan ya, Iya, sudah 6 bulan yang lalu, dok. Untuk tapi mulai keluhannya yang muncul benjolan sejak 1 bulan terakhir. iya, baru merasakan benjolan 1 bulan terakhir, dok. Oke, ini kalau dari radiografi pelvisnya kita lihat secara garis besar dulu nih, secara keseluruhan, kelihatannya seluruh bagian hemipelvis yang kanan densitas tulangnya menurun ya, baik itu dari os ilium, os ischium sampai ke os femur yang sebelah kanan juga kalau dibandingkan sama yang sisi kiri itu densitasnya menurun. Jadi kemungkinan memang pasiennya udah mungkin karena dia ada nyeri itu jadi mungkin nggak banyak digerakkan ya untuk daerah tanggul sisi kanannya. Iya, dok. Dan untuk kasus di pelvis ini emang sebenarnya agak-agak tricky ya menurut saya agak sulit untuk melihat kelainan karena struktur tulangnya itu sendiri kompleks 3 dimensi dan juga kita cuma bisa ngeliat dari satu proyeksi aja, proyeksi AP gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, oke, keluhannya sebelah kanan, kecurigaannya tadi sempat dibilang tumor ya. Cuma kalau Iya, dok. tumor udah 6 bulan, apalagi dia muncul benjolannya, juga ada muncul benjolan, yang agak aneh di sini adalah jaringan lunaknya. Kalau kita lihat jaringan lunak di sekitarnya, kalau dibandingkan kanan sama kiri itu malah cenderung lebih atrofi ya kayaknya yang sebelah kanan. Iya, dok. Terbukti Kayaknya dengan fat stripe-nya di sini juga ya lebih prominent gitu terutama dibandingkan yang sisi sebelah kiri. Kalau kiri kan kita lihat otot-ototnya masih lebih bagus. Terus di daerah proximal femurnya juga di sini fat stripe-nya lebih prominent dibandingkan sama yang sisi kiri. Nah, terus juga yang lebih aneh lagi, yang lebih agak kalau misalnya ini ke arah tumor adalah ada perubahan pada sendinya. Tadi sempat disebut ada torsial sign ya. iya. Torsial sign itu sebenarnya adalah eh, kalau pada tulang-tulang pada korteks kita bisa lihat ada garis putih yang jelas contohnya ini pada acetabulum sisi kiri, nggak usah di zoom in, coba di zoom out lagi, ya ada garis putih pada acetabulum, terus juga ada garis putih di sini yang jelas pada teardrop collar, itu adalah torsial side. Nah, sementara kalau kita bandingkan sama yang kanan, daerah korteks putihnya itu sudah hilang. Terutama yang di acetabulum ini kita nggak lihat tuh daerah yang korteks putih yang jelas itu nggak jelas, nggak kelihatan. Pun teardrop collar-nya juga di sini kita nggak bisa melihat dengan jelas kalau yang di sebelah kanan. Jadi kemungkinan ada masalah di sendi panggulnya juga dan kayak densitas tulang-tulangnya secara keseluruhan menurun dengan soft tissue-nya justru malah terlihat hipotrofi gitu. Nah, kalau menurut dokter Taki gimana nih, dok? Ini lebih mendukungkah ke arah tumor atau gimana, dok? Ya sebenarnya sih mungkin karena keluhannya dia benjolan ya, sama mungkin ini loh dokter Alia yang kayak ada apa bagian yang ini. Iya, Iya. meragukan ya, dok. Dan emang ada Mm-mm. reaksi periosteal juga di situ ya. Cuma memang kalau kita lihat sih kayaknya kalau reaksi periosteal banget sih mungkin di garis korteks soalnya dia udah nggak jelas ya. Tadinya sih sempat kepikiran apa nih model-model. Tapi memang nggak ada ini ya. Sebelumnya nggak ada riwayat memang dia sudah ada benjolan di tempat tersebut ya. Izin dok, kalau riwayat benjolan tersebut sih tidak ada, dok. Cuman itu dok, pasien juga sedang dalam pengobatan TB, dok. Gitu. Jadi ada pemeriksaan lain CT toraksnya itu ada TB paru, dok. Gitu. Pengobatan TB ya, tapi keluhan Hmm, di tempat apa tapi keluhan di pelvisnya ini dia murni hanya karena dia merasa meraba benjolannya. iya, dok. Mm-mm. Kalau dari pelvisnya hanya itu, dok. Nih, menarik nih dokter Alia. Benar-benar. Membingungkan ya, dok.
Soalnya kalau Mm-mm. dilihat juga lesinya itu nggak cuma di bagian daerah acetabulum situ aja, tapi kayaknya litik-litiknya juga Iya, luas nih dok, sampai ke bagian ilium atas ya, bahkan kayaknya sampai ke permukaan artikular sendi sakroiliakanya pun juga kayak ada kayaknya ini ya, kayak ada litik-litiknya ya. betul, terutama yang daerah sini ya dok. Kayaknya kan beda ya kalau dibandingkan Mm-mm. kanan sama kiri, densitas tulangnya berbeda dan pun kayaknya kayak ada destruksi juga nih di bagian bawah sini mungkin agak nggak jelas nih permukaan korteksnya di situ gitu. Nah Iya, kalau misalnya yang saya bingung dok, kalau misalnya memang kita curiga tumor dengan lesinya sudah seluas itu, udah melibatkan seluruh tulang eh, hemipelvis yang kanan, agak nggak lazim ya dok kalau misalnya nggak ada masa jaringan lunak yang besar Hmm, atau yang prominent gitu mungkin ya dok. iya. Dan ini kan maksudnya juga kalau dia gali riwayat sistemiknya juga riwayat sistemiknya adalah TB ya. Jadi kalau misalnya dia suatu proses infeksi, harusnya kan jaringan lunaknya dia sudah kemana-mana ya. Betul. Cuma ini kalau di sini kita lihat memang jaringan lunaknya yang di daerah dekat yang kayak ada tanggalan tulangnya itu dia kayak dorong, yang lainnya terlihat atrofik ya, dokter Alia. Di sakrumnya nggak ada apa-apa ya. Ya. Sakrumnya Atau tadi yang curiga ini dok, ada lebih Hmm, tensi dok dibanding yang kanan dibandingkan yang kiri dok. Cuman iya memang sih. agak sulit karena ada udara usus juga ya dok. Cuman kayaknya trabekulasinya itu agak menurun dok yang di daerah sini dok dibandingkan sebelah kirinya. ya, tapi kalau dilihat memang polanya kelihatannya memang melibatkan daerah sini semua sendi sacroiliaca bahkan sampai kena ke sendi panggulnya juga ya di daerah sini. Hmm. Kok kayaknya agak ya tidak lazim gitu kalau misalnya ini suatu tumor karena kok kayaknya penyebarannya itu ke bawah kayak ngikutin gravitasional gitu kayak sesuai Iya. sama aksis mungkin jaringan lunak di sini ada proyeksi otot-otot juga kan lihat ada iliopsoas yang masuk juga sampai ke permukaan ke trochanter minor gitu dan dia juga melibatkan tadi kita lihat nih sendinya. Nah, kalau kita lihat pun kita lihat lebih jelas di sendi panggul kanannya itu kayaknya juga ada tanda-tanda penyempitan celah sendi juga ya dok ya kayaknya. Ya. Kalau dilihat antara kanan sama kiri ya sendinya juga nggak sama gitu di situ. Nah, di situ kelihatan lebih ini ya, menyempit ya, kayak suram gitu, garis kortikalnya tadi yang dibilang dokter Alia, kita jelas lagi. Betul. Dan ya walaupun kalau tumor pun juga bisa melibatkan intraartikular, tapi biasanya sih kalau dia udah sampai kena sendi gitu harusnya juga eh, coffee edemnya udah gede banget dan udah lebih jelas lah ya dok tanda-tanda destruksinya gitu. Ini kok udah sampai kena sendi sakroiliaka, sendi panggul juga, tapi enggak ya masih sumir-sumir kelihatannya dan kayaknya bahkan juga udah kena ke os femur kanannya juga densitas tulangnya udah menurun dan permukaan korteks dari os femurnya juga udah mulai suram gitu. Kayaknya Iya, masalahnya meluas ke sendinya dan meluas ke tulang lainnya juga gitu. Itu kan proses yang biasanya sih kalau untuk tumor dia akan membesar ke ada satu titik yang utamanya dulu di mana misalnya di os ilium dia akan mm, membesar ke segala arah dulu di daerah situ baru meluas ke sendi atau tulang lainnya. Nah, sementara ini dari sentrasinya misalnya di os ilium tadi kita nggak lihat ada massa jaringan lunak yang besar di sekitarnya tapi sudah ada perluasan ke sendi dan ke os femur di sekitarnya. Kok kayaknya penyebarannya itu lebih lebih kayak pola-pola infeksi gitu kayaknya. iya, model-model kayak inflamatori atau infeksi gitu ya, dokter Alia. Iya, betul. Ditambah lagi memang perjalanan penyakitnya pun nyerinya juga lumayan kronik ya dok. 6 bulan kan sebenarnya sesuatu yang kronik ya. Iya, Nah, berarti untuk kasus seperti ini kira-kira kita bisa tegakkan diagnosis atau baiknya kita sarankan modalitas lanjutan dulu nih dok. Atau dari foto polosnya kita mau diagnosisnya ke arah mana dulu nih atau kita bikin kesimpulannya apa?
Iya, kalau ke ini sih kita pasti berpikirnya bukan ke arah suatu apa berpikir ke arah suatu tumor tuh kayaknya belakangan ya Dokter ya penampakannya seperti ini ya. Mungkin sih paling kalau mau ini di MRI kali ya. Di MRI dipastikan memang lesinya Nah, melibatkan apa aja dan perluasannya kemana-mana aja gitu ya dok karena ya. ini tulang kan dia tulang kompleks ya. Memang kita memerlukan apa namanya eh, imaging yang cross seksional seperti itu. Betul. Dan mungkin kita juga perlu mengidentifikasi kira-kira ada nggak sih tanda sekunder yang dari jaringan lunaknya, apakah ada masa Iya. padat, atau misalnya ada akumulasi cairan yang menandakan infeksi, mungkin lebih enak dilihat dari eh, modalitas multiplanar seperti MRI mungkin yang lebih jelas ya. Tapi untuk pasien yang usia 40 tahun, apakah kita bisa langsung merule out kemungkinan malignansi? Harus hati-hati sih. Yang harus hati-hati itu justru secondary ya. Kalau Betul. di, Heeh. Karena usia-usia seperti itu temukan lesi litik pada tulang, tentunya dia kemungkinan DD-nya ya antara metastasis atau suatu yang sekunder atau ya memang lesi tulang primer gitu. Tapi jadi kalau untuk umur lanjut usia mungkin agak susah kita bisa benar-benar rule out kemungkinan malignansi, tapi kalau lihat dari pattern-nya ya mungkin apalagi dia punya riwayat TBC juga ya, kemungkinan sih ke arah infeksi juga bisa gitu. Untuk TB parunya sudah mulai pengobatan pasiennya atau belum sama sekali? Izin dok, sudah pengobatan sih dok yang ini pasiennya sudah jalan 2 bulan. Terus memang juga ada eh, apa pemeriksaan tumor marker juga dok yang diperiksa kayak AFP, alkali fosfatase, CA125 itu memang tumor markernya pada negatif sih, nilainya hasilnya normal gitu dok. Hmm. Memang mungkin yang lainnya ya LED-nya meningkat 125 mungkin ya, tapi kan dari TB-nya juga ya dok ya gitu. Tapi ini sudah dalam pengobatan eh, TB dok yang pada foto kali ini. Oke. Ya menarik tadi sudah sempat dicek tumor marker ya. Berarti dari klinisi pun juga mencurigai ini suatu tumor kemungkinan, makanya dicekin tumor marker semua, tapi hasilnya negatif ya. Ya makin memperkuat lagi kita kemungkinan ini bukan suatu tumor, masih mungkin suatu proses infeksi gitu ya dok ya. Iya, masih bisa sih sebenarnya ya. Itu yang mesti ini mungkin mesti dieksplor lebih lanjut. Ya. Tapi ya mungkin take home-nya untuk foto-foto pelvis seperti ini atau tulang-tulang kompleks pada tulang pelvis itu eh, bentuknya kan kita kalau ngelihat harusnya simetris ya, kanan dan kiri itu simetris. Jadi yang bisa kita perhatikan ya mungkin itu kita bandingkan dengan sisi yang relatif tidak ada keluhan atau sisi yang normal. Kita lihat densitas tulangnya apakah sama atau tidak. Kemudian kira-kira tadi yang bisa menjadi patokan juga mungkin social sign tadi ya. Social sign itu artinya korteks tulangnya itu terlihat dengan jelas atau tidak. Kalau sudah hilang, sudah mengalami destruksi atau erosi, ada istilahnya namanya loss of social sign. Jadi si korteks yang harusnya tegas tadi itu jadi blurry atau jadi tidak kelihatan jelas. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi clue buat kita dalam membaca foto radiografi pelvis atau tulang-tulang kompleks lainnya. Mungkin gitu ya dok ya. Ya, Oke, kalau gitu. Jadi pada kasus ini kita bisa bilang ada lesi tulang yang melibatkan tadi os ilium sampai ke acetabulum dan kayaknya juga sampai ke os ischium juga, tapi juga ada keterlibatan intraartikular kayaknya ya di sakroiliaka dan sendi panggul kanan. Dan juga ada sampai ke tulang femurnya juga. Dengan perluasan seperti itu dan tidak ada masa jaringan lunak yang luas di sekitarnya, kita masih DD pertama lebih ke arah proses infeksi dulu, walaupun tidak memikirkan kemungkinan keganasan, apalagi pada pasien-pasien yang lanjut usia. Dan tentunya untuk hal-hal yang kita tidak bisa yakinkan atau pastikan dari foto polos, kita harus sarankan modalitas imaging lanjutan. Pada kasus ini kemungkinan lebih baik disarankan MRI ya dok ya, untuk melihat perluasan dari lesinya tersebut. Oke, ini udah kasus ketiga, udah mau jam nah, ya. 6 nih dok, iya.
kita sudahi sampai di sini kali ya. Udah 3 kasus. Oke. Terus juga mungkin ini juga kayaknya hujannya masih awet, mungkin orang-orang udah mulai mager dong, udah mulai Ya, mau bobo. Oke, ya mungkin ini ya, jadi yang terakhir di tahun ini ya, Dokter Alia. betul. Nanti kita ketemu lagi di acara R3D udah di tahun 2025. Untuk tanggalnya mungkin menyusul ya. Nanti kita coba cari tahu dulu kapan full moon di bulan Januari 2025. Dan kemungkinan juga untuk acara Studium Generale yang harusnya diadakan pada akhir tahun. Jadi kalau kita lihat kalender bulan nih dok, sayangnya untuk Studium Generale bulan ini tuh jatuh di tanggal 31 Desember. Iya, Jadi kan udah malam tahun baru ya, kayaknya Tuh. orang-orang udah pada mungkin udah udah pada siap-siap penting. udah pada mau beli kembang api mungkin ya, atau udah mulai mau siap-siap malam tahun baru. Jadi ya mungkin kita reschedule kali ya dok ya untuk acara Studium Ya. General ke awal tahun aja nanti biar orang-orang juga lebih semangat dan semangat awal tahun. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Jasmine dan Dokter Danang untuk kasus-kasusnya. Terima kasih juga Dokter Tarki atas masukannya untuk kasus-kasus tersebut.